Assalamualaikum Ananda semua. Baiklah, kita lanjutkan dengan contoh soal yang kedua. Ibu bacakan soalnya ya. Sebuah benda ditarik dengan gaya 40 Newton, membentuk sudut 60 derajat terhadap sumbu X. Massa benda tersebut adalah 5 kg. Jika benda terletak di bidang datar licin, maka tentukanlah A. Percepatan benda, B. Gaya normal yang dialami benda, C. Selama 10 sekon, berapakah jarak yang telah ditempuh oleh benda? Maka soal ini kadang-kadang soalnya sudah diketahui dengan gambar seperti ini. Nah, kadang-kadang belum, maka kita akan menggambar soal seperti ini. Gitu ya. Kemudian kita lanjutkan dengan massanya. Massa benda itu 5 kg, itu sebagai yang diketahui. Kemudian satu lagi bidangnya itu licin, mungkin kita kasih tanda di sini dia licin. Nah, setelah itu kita jawab. Ditanya dulu ya, apa aja yang ditanya tuh di soal. Yang ditanya pertama A, yang kedua gaya normal N, dan yang ketiga itu jarak tempuh. Nah, waktu belajar gerak lurus, jarak itu dilambangkan dengan S ya, jarak tempuh. Nah, ada lagi satu lagi yang diketahui. Pada jarak tempuh ini, dia sudah menempuh perjalanan selama selang waktu 10 sekon. Oke, nah itu juga diketahui itu. Nah, kemudian kita jawab. Sama seperti yang sebelumnya, dalam menjawab soal ini, yang pertama kita lakukan itu adalah menggambar gaya-gaya yang belum terlihat di soal. Dan jangan lupa gaya yang sudah ada itu tidak boleh dihilangkan, yaitu gaya F. Nah, kemudian kita gambar gaya yang lain. Agak tergeser oleh saya F-nya ke atas ya, nggak masalah. Kemudian ada apa ya? Karena ada massa, ada W. Kemudian karena dia terletak di atas bidang, ada N. Dan kemudian karena licin tidak ada gaya gesek, karena tidak ada tali, tidak ada tegangan tali. Jadi di benda sekarang bekerja berapa gaya? Ya, 3 gaya. W, N, F. Nah, kemudian seperti yang sudah diterangkan sebelumnya, bahwa setelah kita menggambar gaya, yang setelah itu kita berpikir apakah ada gaya yang belum sejajar dengan salah satu sumbu. Kalau W dan N sudah sejajar dengan sumbu Y, tetapi F dia miring terhadap sumbu X, juga miring terhadap sumbu Y. Lalu apa kerja kita? Maka kita lanjut ke kerja langkah ketiga, yaitu mengurai gaya ini menggunakan vektor. Seperti apa? Nah, kira-kira seperti ini ya. Nah, ini apa? Ini F, E. Kemudian kita gambar seperti kita mau menggambar vektor. Ini F, Y. Nah, berarti setelah Fx dan Fy terbentuk, lalu karena sudutnya di sini, kemarin sudah Ibu tanyakan juga dan Anda sudah tahu bahwa Fx-nya akan menjadi F dikali dengan cos theta, sementara Fy-nya adalah Fy ini adalah F dikali dengan sin theta. Oke. Nah, kemudian sebenarnya pada saat ini itu si F sudah terurai, mungkin kita bedakan warnanya, dan dia sudah tidak lagi ada di dalam sebenarnya dia sudah terurai, dan kalau seandainya pakai pensil Anda bisa hapus F ini setelah Anda menentukan atau menguraikannya menjadi Fx dan Fy ya. Itu mengapa Ibu tandai dengan warna orange. Nah, setelah menggambar gaya dan sudah diuraikan, baru kita berpikir mengenai kemanakah kira-kira si benda bergerak, searah sumbu X kah atau searah sumbu Y kah. Nah, kalau kita melihat ke gambar soal awal, jika dia ditarik dengan miring seperti ini seperti mobil-mobilan adik-adiknya ditarik ya dengan tali misalkan, maka otomatis ini akan tetap bergerak
mendatar searah sumbu X. Nah, karena yang bergerak itu searah sumbu X, maka kita bikin sigma Fx itu sama dengan M dikali A. Sementara sigma Fy-nya itu adalah 0. Ya, kenapa? Karena sekarang dia bergerak searah sumbu X. Berarti searah sumbu Y-nya dia akan diam. Nah, ini untuk yang ini akan menjawab soal pertama yang A, sementara ke yang ini akan menjawab soal yang kedua yang B. Sigma Fx-nya siapa? Sekarang coba lihat di gambar ada 4 gaya sekarang W, N, Fy, dan Fx. W sejajar sumbu Y. N juga sejajar sumbu Y. Fy sejajar sumbu Y. Satu-satunya yang sejajar dengan sumbu X adalah Fx. Setelah itu kita harus menentukan apakah Fx itu searah dengan pergerakan benda atau tidak. Sudah jelas ya, pasti bendanya kan bergeraknya ke kanan. Dan Fx juga sekarang arahnya ke kanan, berarti dia positif. Maka bikin sigma Fx, kebetulan hanya Fx sendiri, kali M-nya itu 5 kilo A. Fx siapa? F dikali dengan cos theta sama dengan 5A. F-nya berapa? 40. Cos-nya berapa? Cos 60 derajat sama dengan 5A. Cos 60 berapa? Cos 60 setengah. 5A. Berarti bagi 2, 20 sama dengan 5A. Ibu pindah 5A sama dengan 20. Berapa A? 20 per 5 sama dengan 4 meter per sekon kuadrat. Oke, itu untuk A. Sementara untuk mencari gaya normal itu ada di sumbu Y, maka kita pakai sigma Fy. Di mana sekarang searah sumbu Y itu ada N positif ke atas, Fy juga positif ke atas, sementara W negatif ke bawah, maka kita bikin N ditambah Fy dikurang W sama dengan 0. Karena ada 3 sekarang yang sejajar dengan sumbu Y di gambar. Jadi memang soal-soal hukum Newton itu seharusnya Ananda berpijaknya kepada gambar. Sehingga dalam latihan-latihan soal, jika Ananda tidak menggambar dengan benar, dia akan salah. Dan saya pun meskipun jawabannya benar, tidak ada gambar, tetap salah. Karena gambar itu yang awal. Kenapa kita harus membuat N-nya positif, Fy-nya positif, dan W-nya negatif, itu berdasarkan gambar yang telah kita buat sebelumnya. Oke. Kemudian N berarti ini saya pindah. 0, kalau plus pindah menjadi negatif. Kalau W pindah dari min menjadi positif. Itu aturan matematik ya. N sama dengan Fy berapa? 0 itu kita bisa hilangkan. Tinggal min F dikali sin theta ditambah W itu M dikali G. F-nya berapa? Min 40, sin-nya sin 60, ditambah M-nya itu 40 dikali 10, karena G itu 10 ya. M-nya 40, sorry M-nya tadi 5. Min 40, setengah akar 3 ya, sin 60 ditambah dengan 5 kali 10 itu 50. Ini habis menjadi min 20 akar 3 tambah 50. Nah, di dalam matematik, angka seperti ini tidak bisa dijumlah. Lalu kalau dalam fisika bagaimana? Biasanya kita pakai kalkulator. Akar 3 itu berapa? Dikalikan 20, baru 50 dikurang hasilnya. Tapi untuk saat ini ya udah cukup sampai di sini saja. Karena secara matematikanya dia memang paling sederhananya untuk akar sampai di sini. Oke. Nah, kemudian kita lanjut yang C. Untuk yang C itu adalah S. Itu yang Ibu bilang kemarin kenapa prasyaratnya itu rumus gerak lurus. Ada T di sini diketahui yang ditanya S, sementara ada A yang diketahui 4 meter per sekon. Jadi apa hubungan gerakan dengan hukum Newton? Inilah yang menghubungkan A ini, percepatan ini. Karena di rumus GLBB, saya ingatkan lagi ada 3 rumus. Ya, saya bikin di sini saja. Vt sama dengan V0 ditambah At. Kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal ditambah percepatan dikali waktu. Kecepatan akhir kuadrat sama dengan kecepatan awal kuadrat ditambah 2 dikali percepatan dikali jarak. Jarak sama dengan kecepatan awal dikali waktu ditambah dengan setengah kali percepatan dikali dengan T kuadrat atau waktu kuadrat.
Nah, ini ada rumus 3 buah, ini catatan lama ya. Catatan not ya semester 1. Dari ketiga rumus ini, mana yang kemungkinan akan kita pakai untuk mencari S? Apakah fenol ada? Jika seandainya tidak ada, itu berarti kan bendanya kalau dianggap dia kan baru ditarik tuh dengan gaya 40. Berarti tanpa diketahui pun kita harus tahu bahwa, nah ini kita bikin di sini ya, bahwa awalnya fenolnya itu adalah 0. Kenapa? Karena dia kan biasanya ada juga soal yang bilang diam, tapi tidak disebut diam pun, tapi kan intinya gaya itu baru ditarik tuh ke benda 40 dan tidak dibilang juga benda bergerak awalnya. Berarti benda itu awalnya diam sehingga fenolnya 0. Lalu apalagi yang diketahui ada A. Ya, A yang kita cari, kemudian ada T. Nah, kira-kira pakai rumus yang mana? Kalau kita pakai rumus yang ini, VT-nya nggak ada. Kalau kita pakai rumus yang ini, nggak ada S justru yang ditanya. Kalau kita pakai rumus yang ketiga, S yang ditanya, fenolnya 0, T-nya ada diketahui, A-nya ada sudah dicari, nah maka kita makainya untuk C itu adalah pakai rumus yang ketiga. S sama dengan fenol T. Jadi ini GLBB ya, ini catatan GLBB lama. Tambah setengah AT kuadrat. Fenol T 0, waktunya 10, setengah A-nya 4, 10 kuadrat. Setengah itu 2 dikali 100 sama dengan 200 meter. Oke. Nah, itulah jawaban dari soal yang contoh soal yang kedua.